welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan kembali membahas karya-karya dari our Queen of Yamizu. Siapa lagi kalau bukan Minato Kanae. Setelah sebelumnya aku dibikin speechless dengan Confessions, aku jadi tertarik untuk membaca karya-karya Minato Kanae yang lain. Nah, untuk video ini aku akan bahas karya Minato Kanae yang berjudul Penance. Buat teman-teman yang penasaran gimana kesan aku setelah membaca novel ini, please keep on watching. Jadi, novel Penance ini menceritakan tentang kematian seorang anak kelas 4 SD bernama Emily Chan di sebuah kota kecil yang ada di Jepang. Ada 4 teman Emily Chan yang menjadi saksi saat kejadian tersebut berlangsung karena mereka berempat ini sama-sama bertemu dengan pembunuhnya. Tapi yang namanya mereka ini masih SD ya, kelas 4. Jadi ketika mereka ini dimintai keterangan, mereka berempat itu tidak bisa memberikan kesaksian yang berarti. Hal itu kemudian menjadikan ibu Emily Chan menjadi marah dan kecewa dengan keempat teman Emily itu, sehingga ibunya Emily ini jadi mengancam keempat teman-teman anaknya. Apa yang terjadi selanjutnya, teman-teman bisa baca novel Penance ini. Alright, sekarang kita akan masuk ke poin-poin reviewnya. Sama seperti novel Confessions, Penance ini juga tidak berfokus pada pencarian pelaku, melainkan di sini kita akan disuguhkan dengan cerita dari sudut pandang tiap tokoh sentralnya. Keadaan psikologis dari tiap-tiap tokoh yang ada di novel itu benar-benar bisa diketahui pembaca secara gamblang. Bagaimana efek ancaman dari ibu Emily dan juga tragedi tersebut itu kemudian menjadi beban yang menghantui kehidupan keempat teman Emily itu tadi. Bahkan secara tidak langsung, kejadian itu juga berpengaruh dan bermuara pada problem individu yang dirasakan dari keempat teman Emily. Menurut aku, bagaimana penulis itu menceritakan setiap sudut pandang tokoh-tokoh di dalamnya benar-benar keren banget. Karena pembaca tuh benar-benar bisa merasakan tekanan psikis yang setiap tokohnya itu hadapi, yang akhirnya turut mempengaruhi pola pikir dan juga cara pandang mereka terhadap sesuatu. Dan novel Penance ini seperti menyalurkan rasa tidak nyaman kepada pembaca karena mengangkat isu tentang pelecehan seksual terhadap anak-anak. Bahkan aku ketika membaca itu sampai ngerasa ngilu sendiri, ngebayangin kejadian-kejadian itu menimpa anak di bawah umur. Oh my god, itu ngeri banget sih. Tapi kalau dibandingkan dengan Confessions, aspek sisi gelap karakter-karakternya nggak begitu kental di sini karena lebih difokuskan pada tekanan psikis yang dialami tiap tokohnya. Cuma memang dari segi alur, Penance terkesan lebih realistis dibandingkan Confessions. Kemudian yang aku suka lagi, novel ini kan dibagi menjadi beberapa sudut pandang. Nah, setiap POV yang diangkat, gaya bahasa atau gaya penuturan ceritanya itu juga turut disesuaikan dengan setiap tokoh yang sedang diceritakan. Di sini benar-benar akan kelihatan perbedaan karakter tiap tokohnya. Cerita yang disampaikan dari tiap tokoh yang diangkat pun juga akan lebih ngena ke pembaca. Lalu untuk endingnya di sini juga sama-sama bikin speechless ya. Benar-benar setelah menutup buku, perasaan aku tuh campur aduk, ngeri, heran, bingung, kayak aduh udah deh. Pokoknya aku dibuat miris, ngilu sendiri ketika membaca novel ini. Nah, berdasarkan poin-poin review yang aku sampaikan tadi, novel Penance ini aku kasih rate 4,8 dari 5 bintang. Meski sama-sama bagus, cuma entah kenapa aku masih stuck dengan Confessions, dengan kegilaan tokoh-tokoh di dalamnya yang benar-benar bikin aku speechless banget. Meskipun ini tuh sama-sama bikin speechless, tapi in a subtle way, lebih light gitu loh rasa speechless yang aku dapat dari Penance ini. Kemudian juga aku merasa bahwa terjemahan di Penance ini ada beberapa yang agak susah aku cerna gitu loh, nggak semudah dan sengalir ketika aku baca Confessions. Mungkin itu perasaan aku atau teman-teman juga merasakannya, I don't know. Tapi meski begitu,
novel ini sama-sama bagus. Aku juga cukup merekomendasikan teman-teman yang suka dengan genre Iyamisu seperti ini. So, buat teman-teman yang sudah membaca novel Penance, bagaimana kesannya, bisa langsung share opini kalian di kolom komen bawah. And I think that's all for today's video. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat dan menambah referensi bacaan teman-teman di rumah. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik like-nya, subscribe buat yang belum subscribe, nyalain lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video dari aku. And kalau teman-teman punya request, feel free to komen aja di kolom komen bawah. And I'll see you guys on my next video. Annyeong!